Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Pradipta dari kelas 8C. Nama saya Muhammad Manjat dari kelas 8C. Kita akan membacakan naskah singkat dari judul Perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi dalam Perang Salib. Pada abad ke-12 Masehi, dunia Islam menghadapi masa yang sangat sulit. Yerusalem, kota suci bagi umat Islam, jatuh ke tangan tentara salib dalam perang salib. Pertama pada tahun 1099 Masehi. Kota suci itu diduduki selama hampir 88 tahun dan penderitaan umat Islam semakin bertambah akibat perpecahan internal di antara berbagai kekuatan umat muslim. Namun, muncul seorang tokoh besar dari Tikrit, Irak, bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Ia lahir pada tahun 1137 Masehi dari keluarga Kurdi yang sederhana. Sejak kecil, ia dikenal cerdas, berhati, dan sangat mencintai ilmu serta agama. Ayahnya Najmuddin Ayyub bekerja di lingkungan militer dinasti Zangkiyah yang saat itu dipimpin oleh Nuruddin Zanki, seorang pemimpin muslim yang sangat peduli terhadap pembebasan Yerusalem. Salahuddin tumbuh di bawah bimbingan Nuruddin Zanki. Ia banyak belajar tentang strategi perang, pemerintahan, dan juga pentingnya menyatukan umat Islam. Setelah dewasa, Salahuddin diangkat menjadi gubernur di Mesir. Tak lama kemudian ia berhasil mengakhiri kekuasaan dinasti Fatimah yang beraliran Syiah dan menggantikan dengan kekuasaan Sunni. Inilah awal berdirinya Daulah Ayyubiyah pada tahun 1171 Masehi. Setelah menetapkan kekuasaannya di Mesir dan Suriah, Salahuddin menyatukan berbagai wilayah Islam yang sebelumnya terpecah-pecah. Ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk membebaskan Yerusalem adalah dengan menyatukan kekuatan umat Islam di bawah satu komando. Dengan tekad kuat, ia mulai mempersiapkan pasukannya. Puncak perjuangan terjadi pada tahun 1187 Masehi dalam Perang Hittin, sebuah pertempuran besar yang berlangsung di kota dekat Danau Tiberias, Palestina. Dalam pertempuran ini, Salahuddin memimpin pasukan Muslim melawan tentara salib yang dipimpin oleh Raja Guy de Lusignan dari kerajaan Yerusalem. Dengan strategi yang cerdas dan semangat perjuangan tinggi, Salahuddin berhasil menghancurkan pasukan salib dan menawan rajanya. Tak lama setelah kemenangan di Hittin, Salahuddin melanjutkan serangan ke Yerusalem. Namun, berbeda dengan tentara salib yang membantai penduduk Muslim dan Yahudi saat merebut kota itu pada 1099 Masehi. Salahuddin justru menunjukkan akhlak yang mulia. Ia membebaskan Yerusalem tanpa pembantaian, memperlakukan tawanan dengan baik, dan memberikan kesempatan bagi umat Nasrani yang ingin meninggalkan kota secara damai. Kemenangan ini membuat dunia Islam bangkit dan kembali percaya diri. Yerusalem pun kembali ke tangan kaum muslimin dan Salahuddin dipuji bukan karena hanya sebagai panglima perang, tetapi juga sebagai pemimpin yang penuh kasihan dan adil. Meskipun telah terjadi perang salib ketiga di mana tokoh-tokoh besar Eropa seperti Raja Richard atau Leonhard datang menyerang kembali, Salahuddin tetap dikenal karena kebesaran jiwanya bahkan oleh musuh-musuhnya. Nilai-nilai dan hikmah dari perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi adalah: 1. Pentingnya persatuan umat Islam baru mampu membebaskan Yerusalem setelah bersatu, mengesampingkan perbedaan dan konflik internal. 2. Kepemimpinan yang adil dan berakhlak. Salahuddin tidak hanya memenangkan perang, tetapi juga hati manusia. Ia menunjukkan bahwa akhlak lebih kuat dari pedang. 3. Kesabaran dan ketekunan dalam perjuangan. Salahuddin butuh bertahun-tahun untuk membebaskan Yerusalem. Namun ia tidak menyerah dan selalu percaya bahwa keadilan akan menang.
Penutup, perjuangan Salahuddin Al-Ayyub bukan hanya kisah tentang peperangan, tapi kisah tentang kepemimpinan, keadilan, dan kasih sayang dalam menghadapi musuh. Ia menjadi simbol bahwa seseorang pemimpin sejati tidak hanya dilihat dari seberapa besar kekuasaannya, tetapi dari seberapa besar hatinya dalam memperjuangkan kebenaran dan kemanusiaan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.